Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Fatawa An-Nawawi pernah ditanya tentang masalah apakah boleh bagi seseorang yang mempunyai istri juga masih mempunyai ibu memberikan nafkah lebih untuk istrinya daripada ibunya, dan apakah itu termasuk kepada perbuatan dosa. Redaksinya seperti ini: Mas'alatun insanun lahu zaujatun wa ummun. Ada seseorang yang punya istri tapi juga masih mempunyai seorang ibu. Hallahu tafdilu zaujati alal ummi. Apakah boleh bagi dia memberikan kelebihan kepada istrinya daripada ibunya, minan nafakoti daripada napakah, wa ghairiha atau selain napakah, minal mu'ani wal kiswah daripada biaya-biaya hidup lainnya. Contohnya pemberian perhiasan, pemberian kendaraan, dan juga wal kiswah, pemberian pakaian contohnya. Jadi memberikan kepada istri selalu yang lebih mewah ataupun yang lebih mahal dibandingkan pemberian kepada ibunya. Apakah itu diperbolehkan? Dan wahal yatamu bidzalika, dan apakah itu termasuk perbuatan dosa atau tidak? Jadi apakah orang tersebut ketika melebihkan istrinya berdosa atau tidak? Maka Al-Imam Nawawi radhiyallahu an menjawab, la yatamu bidzalika idza qama bikifayatil Tidak berdosa orang tersebut apabila dia juga mencukupi kebutuhan ibunya. Ingkanat mimman yalzamuhu kifayatuha bil ma'ruf, apabila dia sudah termasuk kepada anak yang wajib menafkahi orang tuanya. Jadi orang tuanya sudah wajib ditanggung nafkahnya oleh anaknya. Kita tahu orang tua itu apabila sudah tidak sanggup mencari nafkah sendiri dengan faktor usia yang sudah tua ataupun sudah sakit-sakitan, maka nafkah kebutuhannya itu dibebankan kepada anak laki-lakinya. Jadi wajib kepada anak laki-lakinya memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah tidak sanggup mencari nafkah sendiri. Nah, apabila kemudian orang tuanya, ibunya ini sudah tidak sanggup mencari nafkah sendiri, lalu kebutuhannya dicukupi oleh anak tersebut. 1 bulan 1 juta untuk makan sepertinya, dan itu cukup. Kemudian per 6 bulan sekali diberikan nafkah pakaian yang 100.000, 200.000, dan ibunya pun ridho. Nah, kemudian melebihkan kepada istrinya per bulan dikasih 3-5 juta per bulan, kemudian pakaiannya pun yang 500.000, yang 1 juta contohnya, itu tidak termasuk dosa, artinya diperbolehkan. Yang penting kebutuhan ibunya pun tercukupi. Cuma lakinnal afdhala ayyastati baqal bal ummi, tapi yang lebih utamanya mah, yang lebih bagusnya mah, orang tersebut juga menyenangkan hati orang tuanya. Wa yufdilaha, juga memprioritaskan orang tuanya. Jadi jangan hanya istrinya saja. Kalau memang dia kategori orang kaya, lalu memang berkecukupan, istrinya dikasih 5 juta per bulan, ibunya kasih 5 juta. Istrinya diberikan emas 10 gram, ibunya belikan 10 gram. Istrinya kemudian dikasih pakaian 1 juta, ibunya belikan juga pakaian 10 juta. Agar senang hati istrinya dan senang juga hati ibunya. Jadi dia mendapatkan 2 keutamaan pada saat itu. Wa in kana labudda min tarjihi zaujati fayambagi ayyuhyahu anil ummi. Sekarang masalahnya bagaimana kalau memang mau tidak mau suami tersebut atau orang tersebut harus melebihkan istrinya daripada ibunya. Maka diharuskan ataupun sepantasnya bagi anak tersebut menyembunyikan pemberian lebih kepada istrinya dari ibunya. Jadi jangan sampai ibunya tahu. Kenapa? Agar menjaga perasaan ibunya, karena khawatir ibunya sakit hati. Ada satu kisah di zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang bernama Alqamah. Ketika Alqamah sakaratul maut, ruhnya susah keluar dari jasadnya. Lalu kemudian Rasulullah datang, secara singkat saja kisahnya, kemudian bertanya tentang masalah Alqamah. Lalu dikatakan bahwasanya ibunya tidak ridho ataupun tidak memaafkan kesalahan Alqamah. Kemudian Rasulullah memanggil ibunya. Kemudian setelah ibunya datang dengan dirayu, akhirnya Rasulullah meminta kepada ibunya agar memberikan maaf dan juga ridho untuk anaknya Alqamah. Tapi ibunya tidak mau memberikan maaf pada saat itu. Ibunya mengatakan bahwasanya Alqamah telah memprioritaskan ataupun telah
melebihkan istrinya, telah lebih perhatian kepada istrinya daripada kepada dia sebagai ibunya, sehingga membuat ibunya sakit hati. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW tidak kehabisan akal pada saat itu memerintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar, yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti sang ibu. Alqamah mau dibakar gitu. Nah, setelah kayu bakar terkumpul, kemudian dikobarkan api, kemudian baginda Nabi memerintahkan para sahabat untuk menggotong Alqamah agar dilemparkan ke api tersebut. Nah, setelah Alqamah digotong untuk dilemparkan, sang ibu kemudian luluh juga hatinya, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, jangan kau lempar anakku. Aku telah ridho, aku maafkan kesalahannya. Aku ridho, aku ridho." Artinya, semarah apapun orang tua kepada anak, pasti ada titik di mana orang tua bisa memaafkan kepada anaknya. Karenanya bagi kita sebagai anak, karena sudah barang tentu setiap kita adalah anak, sekalipun tidak mesti kita menjadi orang tua. Selain dari Nabi Allah Adam, kita semua adalah anak. Karena Nabi Adam saja yang tidak punya orang tua. Khuliqo bila abin wa ummin, diciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu, sedangkan kita semua sudah pasti adalah runtutan daripada keturunan Nabi Adam. Oleh karena itu, kita yang punya orang tua, apalagi masih hidup, maka kita harus cari keriduan orang tua. Jangan sampai orang tua meninggal dunia dalam keadaan tidak ridho, tidak ikhlas kepada kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita dalam beribadah, kemudian Allah jadikan kita orang yang berbakti kepada kedua orang tua dan senantiasa mencukupi kebutuhan nafkah kepada keluarga dari perkara yang halal. Kita meminta kepada Allah rizki yang luas dan halal serta barokah agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab.